Wah, wah, wah. Bolangers, ada yang berani nggak tuh terima tantangan Om Botak? Kalau dilihat dari ekspresinya sih, pasti pahit banget. Nih, Bolang punya obatnya. Durian, durian, durian. Bolangers, durian yang gede banget ini namanya durian bawor. Durian yang viral karena dagingnya yang tebal, rasanya manis banget, dan berbiji kecil. Pak Ade, ini wangi banget ya Pak Ade. Nah, kuwi jenenge durian bawor lang. Durian larang. Hati-hati ya lang ya. Yuk, Bolangers, ini durian bawor. Sama kepala aku aja gede duriannya Bolangers. Yang aku pegang ini beratnya 4,5 kilo loh. Mantep kan? Ya wis lang, ayo udah dipilih wae. Ayo, ayo, ayo. Ya wis le. Kowe karo kanca-kancane njaluk tulung gawake durene bapak iki nang ngene langganane Pak D Inuk nggih. Ya wis kono, hati-hati. Terus sini. Lek. Bawor kari ini sitok Bolang tak tunggu ini kok ora teko-teko pesen bawor. Pak Ade, ini pesanan jare. Apa? Tak tunggu kene. Nah, rak pas tok karek siji ki lek durianku bawor iki. Wah, benar kan dagingnya tebal? Menggugah selera. Beruntung banget Bolang dan teman-temannya diajak cobain durian bawor. Manis banget sih. Iya, emang manis iki. Enak. Bolangers, durian bawornya enak banget. Dagingnya lembut, dagingnya tebal, dan rasanya manis banget. Pokoknya teman-teman harus coba ya di rumah. Duh, mantap banget duriannya. Gak cukup sekali suap. Oh iya Lang, hampir saja lupa. Kalian kan ada tugas dari kakak untuk ambil susu etawa. Bolangers, daerah Purworejo terkenal sebagai salah satu sentra peternakan kambing etawa di Indonesia. Berarti kayak lepas. Kambing etawa merupakan hasil persilangan kambing Jamnapari dari India dengan kambing lokal Indonesia. Kambing bercorak putih hitam ini terkenal dengan hasil susunya yang kaya manfaat loh. Bolangers, ini kambing etawa. Bedanya kambing etawa sama kambing biasa, kalau kambing etawa besar banget. Tingginya aja sama kayak aku. Aku Telinga kambing etawa sekitar 30 sampai 40 cm. Lang, mau ngasih minum susu cempeng ya? Ayo, Pak De. Ayo. Nah, ini Lang cempe-cempenya. Pak De ke sana dulu ya. Ya, Pak De. Pemberian susu untuk cempe atau anak kambing biasanya dilakukan 5 sampai 7 kali dalam sehari. Semakin besar cempenya, maka semakin sedikit porsinya. Gemes ya lihat cempenya lahap banget sampai rebutan gitu. Itu artinya mereka sehat dan tumbuh dengan baik Bolangers. Lang, ini pesanan susu Mbak Dira. Yo, Pak De, matur nuwun ya. Yo. Ya wis ya, Lang. Ya. Bolangers, susu kambing etawanya mau dipakai jadi salah satu bahan pembuatan geblek. Makanan tradisional yang terbuat dari adonan tepung singkong. Akan tolong Le direbuskan ya. Oke, Bu. Dilebokke siji-siji sik.
Pati singkong direbus supaya nggak keras. Wis iki gawerana dileni ya, alon-alon panas. Oh, nggih, Bu. Kalau patinya sudah halus, langsung campurkan susu kambingnya deh. Ngene iki, Mbak. Iya. Sebenarnya geblek nggak pakai susu kambing. Cuma kali ini biar beda saja. Spesial buat Bolang. Kalau adonan sudah kalis, selanjutnya dibagi 3 untuk diberi warna supaya lebih cantik. Lalu dibentuk. Awalnya, geblek hanya bisa ditemukan di pasar tradisional. Seiring berjalannya waktu, cemilan ini semakin digemari masyarakat dan menjadi oleh-oleh khas dari Purworejo. Terakhir, tinggal goreng deh gebleknya. Ini mateng sesuara ya, Bu. Sesuai le mateng. Butuh kesabaran buat geblek, karena prosesnya yang cukup lama. Gebleknya sudah matang tuh. Wih, gebleknya ada yang ditambah saus kacang juga. Bisa disiram langsung atau dicocol. Enak kan? Enak, mantap banget. Ayo kayanku. Wah, iya. Bolangers, ini gebleknya. Walaupun mirip dengan lanting, tetapi beda Bolangers. Kalau lanting kan renyah, tetapi kalau ini empuk dan kenyal. Sudah Bolangers, aku makan dulu ya. Yuk makan yuk. Piye Cah, enak ora gebleke? Enak Bude, enak. Mergo mau wis do ngrewangi Bude gawe geblek, iki tak gawake duren bawor. Matur suwun Bude. Mriki Bude, mriki. Asik banget. Makan durian lagi. Memang sih, makan durian tuh nagih banget. Apalagi durian bawor ini. Auto kenyang deh. Habiskan lang, biar bisa lanjut ngebolang. Bolangers, Bolang dan teman-temannya mau bantu panen madu. Siapa tahu bisa sekalian nyobain ya, Lang. Ini namanya madu kanceng. Dan untuk panennya harus pakai alat penyedot yang biasa disebut vakum. Boleh nyoba ora Pak Le? Untuk ini caranya iki. Vakum ini bisa menyedot madu tanpa harus merusak kantungnya, Bolangers. Hati-hati. Tawone oke Pak Le. Mau dijintup aku. Oh, enggak apa-apa iki gak ngentup. Tawon ora ngentup. Jenis lebah kanceng gak punya sengat. Jadi pasti aman deh. Nilai gedean. Tidak enak ya. Ora ngono carane. Iki nganggo sedotan wae nek mau ingin ngombe. Asik, ini namanya rezeki yang gak bisa ditolak. Bolang dan teman-temannya boleh nyoba madunya langsung dari sarangnya. Bolangers sudah
pernah cobain belum? Madu kelancong. Setiap kantong beda-beda loh rasanya. Ada yang manis, ada yang asem, juga ada yang pahit. Karena tergantung sama nektarnya. Iki lah nggo kaos tangan. Ngopo Pak Lek go kaos tangan? Men steril madune, men gak kena tangan. Bolangers, kalau panen madu yang masih tradisional seperti ini, yaitu dengan cara diperas. Cara ini bisa menghasilkan madu lebih banyak, tapi kekurangannya bisa merusak kantung sarang. Iki sing iki lang. Iku sijine sing ning kono. Oke Pak Ini Lek. yo. Oh iya, Bolangers tahu nggak? Madu kelanceng lebih mahal dari madu biasanya loh. Itu karena hasil madunya nggak sebanyak madu pada umumnya. Eits, meski sedikit, tapi khasiatnya justru lebih bagus dibanding jenis madu yang lain. Iki lang gawe bareng-bareng. Bolangers, Bolang dan teman-temannya mau olah madunya dulu nih. Mereka mau buat apa ya? Ubi ungu dikukus dulu biar empuk. Habis itu kupas kulitnya, lalu ditumbuk sampai halus. Nan, wis mateng iki lho. Jangan diangkat. Rapopo masukin semua aja, aku pakai jurus sih. Yo, jurus pukulan beruang. Wah, salah sono gue lang. Aku gitu loh. Kita kayak Mas Jo lang. Yo, sini ya. Oke. Kalau adonan ubi ungu dan madunya sudah tercampur rata, baru deh dibentuk bulat-bulat. Oh iya, mereka tambahkan buah kiwi sebagai isiannya. Bentuk terus sampai nggak ada yang tersisa. Tara! Klepon ubi madu ala Bolang sudah jadi. Walaupun nggak pakai parutan kelapa, tapi rasanya tetap mantap surantap. Wes warek toh. Ayo. Bolangers, ini namanya tarian sabetan, salah satu tarian klasik Jawa. Yap, Bolang seorang penari keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keren kan? Sebagai generasi muda, jangan pernah takut dan malu untuk melestarikan budaya kita ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal mewarisinya? Wih, hebat. Jurus andalan Bolang bisa ditangkis. Gak bisa diremehin nih. Memang the power of emak-emak is real. Jurus
Lagi-lagi tim emak-emak yang dapat poin. Pertandingan berlanjut. Servis diberikan dan pukulan saling berbalas. Seru banget Bolangers. Tapi sayang, kali ini Bolang dan teman-temannya kalah. Bolang, kowe wes kalah. Ora lali ta perjanjian nek dhewe mau. Kowe kudu nggugu omongane mama. Kowe saiki mau wis kalah. Mak. Mereka harus nurut untuk latihan voli. Bukan cuma mainnya saja, emak-emak ini punya caranya sendiri loh. Di kampung Katongan, lidah buaya langsung diolah menjadi makanan siap konsumsi. Yang mengolahnya emak-emak tangguh juga loh. Pas weti men ta yo ora teko-teko. Iya iki mau Bu, anak-anak iki udah dadak gojek ning dalan dadine suwe tekan ngomah. Sementara teman-teman Bolang main voli, Bolang justru penasaran sama proses mengolah lidah buaya. Hati-hati yo Lang, nek nganti kena ladinge yo Lang, ladinge landhep. Nggih, Bu. Oh iya, hanya bagian gel lidah buaya saja yang diolah. Tanaman ini menyimpan cadangan air pada daunnya. Makanya gelnya bisa kental gini. Lang tolong kuwi dilebokke nang kene, direndam bakso sekitar iki Lang. Nggih, Bu. Lidah buaya harus direndam dengan air kapur supaya aromanya nggak langu atau kurang sedap. Dan teksturnya lebih crunchy gitu deh. Terus niki direndam pirang bengi deh. Oh, nek iki direndam sewengi Lang. Waduh suwe nggih deh. Tenang bae Lang, iki nek sing siap digodhog iki. Panjang juga ya prosesnya. Setelah direndam semalaman, masih ada tahap selanjutnya loh. Awas alon-alon panas ora. Nggih. Wes Lang gek kowe melu latihan voli kancane kono. Nggih deh. Lidah buaya masih harus direbus untuk menghilangkan getahnya. Soalnya rasanya pahit. Dan kalau banyak tertelan bisa diare loh. Wes mateng yuk. Nggih. Kene ditiraske kene wae yuk. Nggih. Pangkuannya panas iki, Bu. Gandeng mau wis do ngewangi aku manen hasil kebun mau to, gek engko do tak gaweke seger-seger ya. Asik, mereka malah dapat hadiah karena sudah membantu. Kira-kira Ibu Wildan bakal bikinin apa ya? Sambil menunggu kudapan lidah buaya, mereka masih punya tugas tambahan nih, yaitu bantu mencangkul halaman depan rumah Wildan. Katanya sih, bagus untuk melatih kuda-kuda dan ayunan tangan. Semua bahan sudah siap, tinggal campur-campur saja deh. Masukin jus mangga, sagu mutiara, potongan lidah buaya dan mangga. Kudapan segar siap disantap. Ele gek dondene iki lho wis dadi aku gak ke minuman seger-seger mau. Kudapan yang mereka cicipi ini katanya terinspirasi dari minuman khas negeri Gajah Putih, yaitu Manggo Sago. Rasanya makin mantap dipadukan olahan lidah buaya. Enak ilang. Dan ndek mam ki sik alon-alon kon ndak kesedak lho. Ya, Mbak. Selain tekstur dan rasanya unik, tanaman ini juga bagus untuk peredaran darah dan menyegarkan kerongkongan. Asan mandek lidah buaya dadi kuat deh. Yo lang iki lho, lang padha iki lho.
gede banget lho. Iya, dasare to lidah buaya kuwi akeh manfaate. Terus Lah, iya. terus engko kowe sik arek separingan meneh to. Iya, Mbak. Iya, tak naik jurus barikade lidah buaya. Ya tak omongi ya jurus barikade lidah buaya kuwi mau 3 formasi 3 orang. Terus sik paling tengah loncat paling tinggi kelurus ke atas. Terus sik paling kanan tangane menggok ke neng kanan, terus sik kiri ya menggok neng kiri. Ngono kuwi ya. Wih, mereka dapat jurus baru nih. Gerakan ini cocok untuk menghadang pukulan lawan dan bisa dipakai untuk sparring nanti. Wes saiki gek do mangkat, wes do dinteni mbokne Sodik. Ya, Mbak. Bolangers, giliran latihan bareng ibunya Bolang. Aduh, tapi kali ini kok rasanya agak deg-degan ya. Ini sih namanya benar-benar latihan fisik. Ikuti saja, Lang. Ingat, harus nurut. Siap anak-anak? Siap, Pak Coach. Lurus no barisan. Tugas nomor 1, mepe kasur. Siap, Pak Coach. Jipo nang jero. Anggap saja lagi di gym versi lokalnya. Tak naik jurus sing men kowe kuat ngangkat kasur. Siap, Coach. Ternyata Mak Bolang tegas banget ya. Mereka diajarkan posisi saat bermain voli sambil mengangkat kasur. Lang, ngangkat kasur kuwi kaya latihan militer to, Lang. Wes meneng bae kok dak disini ya dhewe. Nah, saiki kasure dilempar, men debune rontok. Yuk, Coach. Saiki bandulke kasure. Yuk, Coach. Kasur sudah dijemur, tapi tugas belum selesai. Mereka harus bersihin debu-debunya dulu. Dulu tuh. Tak wae jurus gebuk kasur sing paling apik. Siap, Pak Coach. Siap, Pak. Walah, ternyata untuk memukul kasur ada trik khususnya juga. Mirip gerakan spesial. Wis lolos, wis apik kabeh. Saiki ayo ganti nanggone Mae Wildan. Siap, Pak Coach. Mangkat. Hore! Mereka sukses menjalankan tugas dari coach yang paling tegas. Selanjutnya, latihan apa lagi ya yang akan mereka terima? Iki do latihan napeni gabah. Engko nek biasa napeni mesti sesuk iso nganggo jurus padi. Katanya, mengayak gabah bagus untuk melatih gerakan dasar mereka. Sodik, ndene ale. Nggih, Bu. Iki dimatengke nggon geni kono kae ya. Nggih. Lang, ayo Lang. Ya. Mantap. Roman-romannya habis ini bakal diajak makan lagi nih. Bebek gak digoreng seperti biasa, tapi digantung dan disiram dengan minyak panas. Biasanya, cara ini dipakai memasak bebek packing, supaya bagian kulit bebek garing, sementara bagian dalamnya tetap juicy. Bu, iki wae wis coklat, iki meh dikapakke meneh. Ya, Dik, tak gongsone bumbune. Sisa minyak digunakan untuk menumis bumbu halus. Masukkan serai dan daun salam.
biar aromanya makin wangi. Lalu masukkan potongan cabai, daun bawang, tomat, dan daun kemangi. Bebek siram sambal rica matang deh. Dari tampilannya menggoda banget ya. Bisa bikin energi mereka auto full. Ayo kayak timaem. Enak ya. Mau sana untuk kekuatan lidah buaya. Saiki untuk kekuatan bebek le. Iya lang. Dina menang gue sparring ini. Iya lang. Menang dong. Iya. Yo kayak tindak kesek yo, kayak engko menang mesti yo. Kayak siap-siap. Let's go Lang, kalahkan lawan. Bolangers, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Saatnya bertanding melawan klub dari kampung sebelah. Saiki separingan antara Badak Muda lawan Gajah Oling. Ayo Bolang, beri tim lawan pelajaran. Mes selang terbang. Bok banteng. Pertandingan berlangsung sengit. Keduanya saling serang dan melawan. Tangguh juga ya mereka. Bola kepetalan. Bolang. Coach meminta time out untuk kembali mengatur strategi. Kenapa kalian hari ini mainnya beda? Biar jurus kalian udah ketahuan semua. Bolang. Kudune kowe iso menang. Kan wis tak warai jurus-jurus mau kae. Semangat, kudu menang. Siap, Bobot. Semangat. Pertandingan dilanjutkan. Keluarkan semua jurus baru kalian. Tandingan ilmu padi. Hore! Pelan-pelan mereka mulai mengejar skor lawan. Dan sekarang waktunya skor penentuan. Woohoo! Smash menukik masuk ke area lawan. Akhirnya Bolang dan teman-temannya menang. Sampai sini dulu ya cerita kami si Bolang penari dan pemain voli. Jangan lupa kalau punya mimpi itu dikejar. Latihan yang rajin dan nurut dengan orang tua. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Aduh, Ibu Dokter sudah datang. Itu Mama Mari sudah. Si bolang, si bocah petualang. Bolangers, pernah dengar dokter masuk kampung? Nah, pas banget nih. Si Bolang dari desa Burain, NTT, kedatangan dokter dari Malang. Sembunyi di semak ilalang, hujan dan panas bukan halangan, laut gunung hutan tempat bermainnya. Bagaimana keseruannya? Burung jadi temannya, Saksikan si Bolang hari Senin pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. walang tak terbatas. Di dunia ini pesan takut apapun kecuali Papa dia sedang Ibu Dokter yang di belakang. Jadi kemana Ibu Dokter? Bersehat toh?